Oke, materi kita hari ini adalah Ngram, koreksi ejaan, dan normalisasi. Sebelum masuk ke materi, akan saya berikan gambaran. Sebenarnya bahan kali ini itu penerapannya itu sudah sering teman-teman gunakan, ya sudah sering teman-teman temui. Misalkan ketika teman-teman mengetik di Google, kemudian yang teman-teman ketikkan itu salah. Misalkan seperti saya ini kan ngetikkan koreksi ejaan di smartphone ini. Nah, ketika mengetik ini kan tulisan smartphone itu salah. Kemudian Google membenarkan, did you mean koreksi ejaan di smartphone ketika mengetik? Nah, ini. Google memberikan saran. Ataupun ketika teman-teman mengaktifkan fitur di HP atau di smartphone teman-teman sekalian, uh, fitur autocorrect ya, ketika mengetik kemudian nanti akan disarankan kata-kata selanjutnya atau kata-kata yang benar. Tapi fitur ini sebenarnya bisa dimatikan ya. Di smartphone saya sendiri juga saya matikan gitu. Karena bagi saya juga agak mengganggu. Tetapi ada yang beberapa orang yang tetap mengaktifkannya karena dirasa untuk bermanfaat. Nah, itu misalkan kita mengetik kata-kata hello gitu, pinginnya kita itu bahasa Indonesia halo gitu, tapi nanti akan disarankan hello bahasa Inggris itu. Ataupun saran ya, ketika teman-teman mengetikkan di Google, misalkan datamin cuma sampai di situ aja, nanti Google akan memberikan saran kata selanjutnya. Jadi data mining gitu kan. Atau misalkan teman-teman mengetik Apple gitu. Nanti baru mengetik app gitu aja akan disarankan kata-kata selanjutnya. Apakah app, application gitu kan, Apple dan lain sebagainya. Jadi Google itu bisa menebak apa yang mau teman-teman ketik. Nah, ini salah satu penerapan dari Ngram, yaitu untuk koreksi ejaan dan pembenaran atau memberikan saran kata-kata selanjutnya itu. Nah, apa yang dimaksud dengan Ngram? Ngram adalah teknik pemrosesan bahasa alami atau NLP yang digunakan untuk menganalisis dan memproses urutan kata dalam teks. Tuh. Nah, n-gram mengacu pada urutan n kata yang berdekatan dalam teks. Nah, n-nya ini nanti bebas mau berapa. Tapi dalam uh, materi hari ini kita pakai n-nya itu adalah satu, 2, dan 3. Kalau n-nya satu itu biasa kita sebut sebagai unigrams gitu. Misalkan katanya this is a sentence gitu. Nah, kita potong satu kan unigram kan tadi this is a sentence. Tadi dipotong per kata, dipotong berkata, 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 berkata. Atau kalau n-nya 2 itu ya, namanya adalah bigrams. Kita potong pemotongannya jadi this is a sentence gitu. Jadi dua kata, dua kata, dua kata namanya bigram. Atau kalau n-nya sama dengan 3 kita sebut sebagai trigram gitu ya. Misalkan katanya this is a sentence, kita potong jadi this is a, kemudian is a sentence. Karena sudah berakhir di sentence, ya sudah berakhir. Nah, itu ya. Jadi nilai N ini menentukan panjang urutan kata yang akan dianalisis. Contoh nih ya, unigram. N sama dengan satu. Ini contoh yang kemarin sudah kita gunakan di kelas juga. Kalau N-nya sama dengan satu, motongnya kan berkata, 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 berkata. Satu kata, satu kata, satu kata, satu kata gitu kan. Dolar naik, harga turun, hasil. Bisa juga kata dolar itu dipotong juga sebagai unigram. Jadinya D, O, L, A, R. Dolar. Itu bisa. Atau kalau bigram, N-nya sama dengan 2, jadinya kan dolar naik, naik harga, harga naik, naik hasil, hasil turun. Misalkan itu adalah bigram.
Kalau kata dolar tadi juga bisa dipotong ya. Jadinya DO, OL, kemudian LA, itu AR. Nah, seperti itu. Trigram untuk N sama dengan 3 ya, dolar naik harga harga naik naik hasil turun dolar. Tiga kata, tiga kata, tiga kata. Kalau dolar ya bisa DOL, tuan, OLA, LAR. Nah, itu nanti dipahami. Jadi ada unigram, bigram, trigram. Nah, apa sih manfaat kita belajar n-gram? Yang pertama adalah untuk prediksi kata berikutnya, seperti tadi ya, suggestion, itu, atau memberikan saran, itu. N-gram dapat digunakan untuk memprediksi kata berikutnya dalam urutan berdasarkan kata-kata yang telah muncul sebelumnya. Hal ini bermanfaat untuk berbagai aplikasi NLP seperti autocomplete, text generation, dan mesin translation. Selanjutnya bisa untuk identifikasi pola. Namanya pola, ya, pola itu pasti berulang. Nah, Ngram bisa untuk mendeteksi atau mengidentifikasi pola. Ngram dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam teks seperti frasa umum, struktur kalimat, dan kesalahan tata bahasa. Nah, kemudian untuk koreksi ejaan, Ngram dapat digunakan untuk mengoreksi kesalahan ejaan dengan mengidentifikasi kata-kata yang tidak sesuai dengan pola Ngram yang umum dalam bahasa. Nah, nanti kita akan berikan contoh bagaimana penerapan Ngram itu untuk mengkoreksi ejaan. Kemudian Ngram itu banyak diterapkan untuk yang pertama adalah mesin pencarian atau search engine ya. Ngram dapat digunakan untuk meningkatkan relevansi hasil pencarian dengan memahami maksud pengguna dan konteks pencarian. Itu. Jadi kalau kita terapkan Ngram dalam mesin pencarian kita, seolah-olah nanti mesin pencarian itu bisa mengerti apa yang ingin kita cari gitu. Padahal kita baru mengetikkan beberapa huruf gitu. Ataupun kita jadi merasa bahwa mesin pencarian itu bisa membenarkan kalau kita itu menuliskan kata-kata yang salah. Kemudian untuk rekomendasi teks, Ngram dapat digunakan untuk merekomendasikan teks yang relevan kepada pengguna berdasarkan teks yang telah mereka baca atau sukai sebelumnya. Nah, ini yang teman-teman sering lihat juga adalah deteksi spam di email, di Gmail. Gitu. Deteksi spam, Ngram dapat digunakan untuk mendeteksi spam dan email phishing dengan mengidentifikasi pola yang tidak biasa dalam teks. Misalkan di dalam sebuah email spam atau email yang dia itu terindikasi phishing, itu biasanya ada kata-kata tertentu ditandai atau ditunjukkan bahwa itu adalah spam. Misalkan akun Anda terkena hack, gitu. Maka silahkan klik link ini untuk mengembalikan akun Anda. Gitu. Padahal itu spam, dianggap sebagai spam. Atau berdasarkan nanti alamat-alamat email tertentu. Cara untuk merepresentasikan n-gram itu ada dua. N-gram sendiri itu sebenarnya adalah urutan kata. Jadi, kalau pada pemotongan kata tersebut ada kata yang sama, itu sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi biasanya ketika menghitung similaritasnya, untuk mendapatkan akurasi hasil terbaik, biasanya kata-kata yang mirip itu dihilangkan. Tetapi ada juga yang menghitung tetap menggunakan kata-kata yang sama tersebut. Makanya ada yang merepresentasikan n-gram itu sebagai list. Jadi nanti di dalam anggota list tersebut boleh ada anggota yang sama atau merepresentasikan set. Jadi
anggotanya nanti harus unik. Nah, pada contoh kali ini, saya akan memberikan contoh n-gram yang dia itu direpresentasikan dengan list dan direpresentasikan dengan set. Nah, contoh untuk yang pertama unigram. Nah, misalkan apabila ada dokumen D dan G, itu adalah list string, bukan vektor, dan diperbolehkan ada huruf kata yang sama. Jumlah unigram dari fotografi dan fotografik. Jadi, representasinya menggunakan list dan boleh ada huruf yang sama. Nah, untuk unigram fotografi, itu bisa ditulis dipecah ya, itu dari P besar, H, O, T, O, G, R, A, P kecil, H, Y. Nah, di sini ada anggota yang sama. Misalkan H dengan H, itu kan sama. Itu. Jadi kalau dihitung, unigram dari fotografi itu jumlahnya 11. Kemudian, lagi untuk unigram fotografik. Sama cara membacanya. Kalau unigram berarti satu-satu. P, H, O, T, O, G, R, A, P, H, I, C. Di sini juga ada anggota yang sama, H dengan H. Jumlahnya, anggotanya ada 12. Kemudian, jumlah unigram yang sama antara fotografi dan fotografik, ya, antara kedua string tersebut adalah 10, yaitu P, ini P, kemudian H, O, T, O, G, R, A, P, H. Di sini boleh ada anggota yang sama juga, O dengan O, ini muncul 2 kali. Jadi, jumlah unigram yang sama itu adalah 10, atau bisa kita sebut sebagai irisan, ya kan? D irisan Q. Nah, kesimpulannya, jumlah anggota untuk D itu 11, kemudian jumlah anggota untuk Q itu 12, dan irisan D dan Q itu jumlahnya 10. Nah, selanjutnya kita akan hitung nilai similaritasnya dengan menggunakan diskoefisien atau dissimilaritas, gitu ya. Dissimilaritas rumusnya adalah 2 kali irisan antara D dan Q dibagi dengan jumlah anggota D ditambah jumlah anggota Q. Berarti 2 kali 10 dibagi dengan 11 ditambah 12. Berapa hasilnya? 0,869. Kalau dibulatkan ya sekitar 0,87 atau 87%. Ini adalah contoh pemotongan unigram satu-satu untuk representasi dengan list. Berarti boleh ada anggota yang sama. Selanjutnya, bagaimana jika unigram tetapi representasinya itu adalah set? Artinya, antara nanti D dan Q itu, di dalam D dan Q itu, tidak diperbolehkan ada huruf yang sama. Nah, maka ketika kita membuat unigram dari fotografi, itu anggotanya P besar, H, O, T, G, R, A, P, Y. Nah, ini P besar dengan P kecil itu berbeda. Maka dia dihitung 2 kali. Tetapi, H kecil dengan H kecil, karena ini representasinya dengan set, maka tidak boleh double atau dihitung 2 kali. Jadi tidak memperdulikan jumlahnya atau frekuensinya. Nah, sehingga unigram untuk fotografi dengan representasi set tadi, itu jumlahnya 9. Sementara unigram untuk fotografik, itu jumlahnya 10. Jumlah unigram yang sama antara fotografi dan fotografik tadi, atau yang beririsan, itu ada 8. Di sini, kalau tadi yang list tadi O itu muncul 2 kali, di sini O itu muncul sekali. Kita hitung menggunakan diskoefisien atau dissimilaritas, itu ya. Rumusnya sama, 2 kali
irisan antara D dan Q dibagi dengan jumlah anggota D ditambah jumlah anggota Q. Sama dengan 2 kali 8 dibagi 9 tambah 10. Atau sekitar 0,842. Itu kan, atau 84,2%. Kalau kita lihat ya, kalau kita mengizinkan boleh ada anggota yang sama, similaritasnya itu akan lebih besar, 87% kalau di sini ya. Tetapi kalau kita tidak mengizinkan ada anggota yang sama, tidak berbelah kata-kata yang sama, itu similaritasnya akan lebih kecil. Nah, kemudian bagaimana kalau bigramnya? Nah, ini kalau karena contohnya fotografi dan fotografik itu, ketika dibuat bigram, tidak ada anggota yang sama, maka saya gunakan contohnya ini satu kali saja, gitu ya. Ya, ini bisa untuk set atau bisa untuk list. Nah, fotografi itu bigramnya PH, kemudian HO, kemudian OT, kemudian TO, kemudian OG, GR, RA, AP, PH, kemudian HY yang terakhir. Nah, jumlahnya totalnya ada 10. Kemudian untuk fotografik, sama ya. Cara membuat bigramnya, PH, HO, OT, TO, OG, GR, RA, AP, PH, HI, IC. Jumlahnya itu ada 11. Selanjutnya, kita cari irisannya antara D dan Q tadi. Dapatlah jumlahnya ada 9. Maka, dengan data tersebut, kita bisa menghitung nilai dissimilaritasnya atau diskoefisiennya. Itu. Kalau kita hitung, nanti nilainya sekitar 0,85 atau 85%. Di sini, karena unik ya ini, anggotanya unik, tidak ada yang sama, maka nilai bigram untuk representasi set maupun list itu adalah sama, 85% atau 0,85. Kemudian, bagaimana contoh untuk trigramnya? Untuk trigramnya, karena unik juga, tidak ada yang sama juga, maka saya gunakan contohnya sekali saja. Ini bisa untuk set, bisa untuk list. Gitu ya. Itu. Membuat trigram, kita potong 3 huruf, PHO, HOT, OTO, TOG, OGR, GRA, RAP, APH, PHY. Nah, itu untuk trigram dari fotografi. Jumlahnya berapa? 9. Untuk fotografik, sama caranya. Jumlahnya berapa? 10. Nah, kita cari irisan keduanya antara D dan Q. Jumlahnya berapa? 8. Irisannya 8. Ini hasilnya ya. Ini sama PHO, PHO ini PHO sama, HOT, HOT sama, OTO, OTO sama, TOG, TOG sama, OGR, OGR sama, GRA, GRA sama, RAP, RAP sama, APH, APH sama. Jumlahnya 8. Jadi, nilainya, tadi ya, kita sudah ketahui bahwa jumlah anggota D itu 9, jumlah anggota Q itu 10, jumlah irisannya itu ada 8. Kalau dihitung, nilai diskoefisiennya itu adalah 0,84 atau 84%. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di dalam n-gram itu diperbolehkan adanya duplikasi. Nah, duplikasi dalam n-gram itu diperbolehkan dan tidak selalu perlu dihilangkan. Keputusan untuk menghilangkan duplikasi itu tergantung pada aplikasi yang akan kita buat dan matriks similaritas yang akan digunakan. Misalkan, matriks similaritas yang mempertimbangkan adanya frekuensi n-gram. Artinya, butuh adanya duplikasi. Seperti TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Duplikasi n-gram penting karena mencerminkan frekuensi kemunculannya dalam teks. Menghilangkan duplikasi dapat menyebabkan hilangnya informasi penting tentang makna teks.
Tetapi pada metrik similaritas tertentu, itu tidak peduli dengan frekuensi kemunculannya. Jadi dia hanya mempertimbangkan keberadaan n-gramnya saja. Misalkan seperti pada Jakar dan dis. Duplikasi n-gram itu bisa tidak relevan karena hanya mempertimbangkan keberadaan n-gramnya yang sama. Menghilangkan duplikasi dapat meningkatkan efisiensi perhitungan dan menghindari bias. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan saya punya dua kalimat, teks 1 yang saya simbolkan sebagai D, dan teks 2 yang saya simbolkan sebagai Q. Untuk teks 1 yang saya simbolkan sebagai D, kalimatnya adalah, saya suka makan apel merah. Saya suka makan apel hijau. Untuk teks 2 yang saya simbolkan sebagai Q, kalimatnya adalah, saya suka makan apel. Akan dihitung similaritas bigramnya sebagai representasi list, artinya boleh ada anggota elemen atau kata yang sama, dan sebagai set, tidak boleh ada anggota elemen atau kata yang sama. Setelah saya lakukan preprocessing, yaitu saya kecilkan huruf besarnya dan saya buang tanda bacanya, untuk teks 1, bigramnya adalah, saya suka makan, makan apel, apel merah, merah saya suka makan, makan apel, apel hijau. Di sini terlihat bahwa ada anggota elemen yang sama. Misalkan, suka makan, ini muncul 2 kali. Saya suka juga muncul 2 kali. Sehingga, kalau dihitung, jumlah anggota bigramnya untuk teks 1 itu ada 9. Untuk teks 2, bigramnya adalah, saya suka makan, makan apel. Anggotanya ada 3. Kemudian, jumlah bigram yang sama antara kedua string tersebut, atau yang beririsan, itu ada 6, yaitu saya suka makan, makan apel, saya suka makan, makan apel. Nah, di sini terlihat bahwa boleh ada duplikasi. Nah, kesimpulannya, untuk anggota elemen D itu ada 9, anggota Q itu ada 3, dan irisan dari D dan Q itu ada 6. Kalau dihitung menggunakan dis koefisien atau dissimilaritas, itu hasilnya adalah 1. Itu dari 2 kali 6 dibagi dengan 9 ditambah 3. Nah, ini hasil untuk bigram yang direpresentasikan dengan list. Kemudian, bagaimana dengan yang direpresentasikan dengan set? Yang direpresentasikan dengan set, artinya tidak boleh ada anggota yang sama. Untuk bigram teks pertama atau D, itu ada 6, yaitu apel hijau, saya suka makan, merah saya, apel merah, makan apel. Di sini terlihat tidak ada anggota elemen yang sama. Untuk bigram teks 2 atau Q, itu ada 3, yaitu makan apel, saya suka makan. Nah, irisannya itu ada 3, yaitu makan apel, saya suka makan. Nah, di sini juga terlihat tidak ada anggota elemen yang sama. Sehingga, kalau dihitung nilai dis koefisiennya, itu adalah 2 kali 3 dibagi dengan 6 tambah 3. Atau 0,67 atau 67%. Kalau dilihat, seperti kesimpulan saya sebelumnya, bahwa untuk n-gram yang direpresentasikan dengan list, itu nilai similaritasnya itu relatif lebih besar. Sementara untuk set itu dia lebih kecil dari yang direpresentasikan dengan list.
Kesimpulannya, jika menghitung jakart atau dissimilarity antara n-gram kedua teks tanpa menghapus duplikasi, akan mendapatkan nilai tinggi karena banyak n-gram yang sama. Jadi, kalau direpresentasikan dengan list, itu nilai similaritasnya akan lebih tinggi. Namun, jika menghapus duplikasi, nilai jakart atau dissimilaritasnya akan lebih rendah karena hanya mempertimbangkan n-gram yang unik saja. Itu. Dalam kasus ini, keputusan untuk menghapus duplikasi itu tergantung pada tujuan analisisnya untuk apa. Jika ingin fokus pada kesamaan leksikal keseluruhan teks, maka menghapus duplikasi mungkin tidak diperlukan. Namun, jika ingin fokus pada n-gram unik yang membedakan kedua teks, maka menghapus duplikasi dapat membantu. Nah, keputusan untuk menghilangkan duplikasi n-gram tergantung pada konteks dan tujuan analisis. Pertimbangkan, misalkan seperti metrik similaritas yang digunakan, tujuan analisisnya untuk apa, dan kompleksitas data teks sebelum membuat keputusan ingin menghapus atau tidak. Jika tidak yakin, teman-teman itu bisa melakukan percobaan. Misalkan, yang pertama adalah tidak menghapus duplikasi, yang kedua adalah menghapus duplikasi. Kemudian nanti gunakan matriks jarak yang berbeda-beda. Nah, nanti nilai akurasi yang tinggi atau yang cocok dengan kebutuhan teman-teman itu yang bisa digunakan. Oke, ada yang namanya back of n-gram atau BON-gram. Apa sih back of n-gram itu? Teman-teman pasti pernah melihat model seperti ini ya. Ini menunjukkan backs of n-gram untuk suatu, biasanya sih untuk analisis di Twitter gitu kan. Kata yang paling besar muncul itu dia berarti kata yang sering di-tweet atau kata yang memiliki frekuensi paling atau frekuensi kemunculannya paling tinggi. Untuk yang paling kecil adalah kata yang jarang atau tidak sering di-tweet gitu. Atau kalau kita pakai bahasa yang lain, misalkan yang paling besar itu adalah kata yang paling populer, itu yang paling kecil itu yang tidak populer atau tidak sering dibicarakan. Nah, ini berdasarkan perhitungannya berdasarkan frekuensi. Back of n-gram itu adalah teknik representasi teks dalam pemrosesan bahasa alami yang mengabaikan urutan kata dalam sebuah kalimat. Jadi, kalau back of n-gram itu dia mengabaikan urutan katanya. Nah, apa yang lebih diperhatikan dalam back of n-gram itu kan? Back on n-gram itu membagi teks menjadi urutan n-gram, n kata yang berdekatan, dan menghitung frekuensi kemunculan setiap n-gramnya. Jadi yang diperhatikan adalah frekuensi kemunculan setiap n-gramnya. Perbedaan antara backs of n-gram dengan n-gram. Nah, kalau n-gram itu hanya merujuk pada urutan n kata yang diambil dari sebuah teks. Tetapi kalau back of n-gram itu merupakan representasi vektor dari sebuah dokumen, di mana setiap dimensi vektor mewakili frekuensi kemunculan dari n-gram tertentu. Nah, kalau n-gram tidak melibatkan representasi vektor atau pembobotan frekuensi kemunculan n-gram. Sedangkan back of n-gram itu memperhitungkan distribusi frekuensi n-gram yang muncul dalam dokumen. Penggunaannya, n-gram digunakan sebagai alat untuk memahami struktur bahasa atau konteks dalam sebuah teks, namun tidak secara langsung digunakan untuk analisis dan permodelan. Tetapi untuk backs of n-gram itu digunakan untuk berbagai tujuan seperti klasifikasi teks, pemodelan bahasa, analisis sentimen, dan lain sebagainya. Contoh misalkan ada teks the cat sat on the meat gitu kan. Kita bisa bagi menjadi bigram dan trigram. Untuk n-gramnya, bigram ya kita bagi saja menjadi dua kata ya. The cat sat on,
on the mid gitu aja. Trigramnya ya the cat set on the, dan on the mid gitu kan. Tetapi untuk back of n-gram itu kita hitung frekuensinya. The cat itu jumlahnya berapa sih? Satu. Cat satu, set on satu, on the satu, the mid satu. Begitu juga untuk trigramnya. Itu kita hitung frekuensi kemunculannya. Nah, selanjutnya misalkan ada teks lagi, I love machine learning and deep learning, gitu ya. Sama untuk n-gram ya, ada dua, kita bagi menjadi bigram dan trigram, sama ya. Bigram dipotong dua-dua, kalau trigram dipotong tiga-tiga. Di n-gram itu kita tidak menghitung frekuensinya, tapi di back of n-gram kita hitung frekuensi kemunculannya masing-masing. The cat sat on the meat, the cat sleep on the meat. Nah, kalau n-gram kita bagi menjadi bigram dan trigram, cuma kita bagi aja, kita potong-potong aja gitu kan. Nah, tapi kalau back of n-gram ya kita ini kita hitung frekuensinya. The cat itu ada dua frekuensinya yang muncul ya kan. Cat set itu satu, set on itu satu, on the itu dua. Ini on the, ini on the dua ya. The mat itu juga dua, the mat gitu. Nah, seperti itu. Itu perbedaannya ya, back of n-gram dan n-gram biasa. Nah, misalkan dulu waktu COVID-19 melanda itu, nah kita bisa tahu apa sih yang sering dicakap atau dipercakapkan dalam COVID-19 itu. Nah, kita bisa menyusun dalam bentuk back of n-gramnya apa. Nah, nanti manfaatnya apa? Manfaatnya itu ternyata kita bisa memilih kata-kata itu yang sebenarnya itu dikhawatirkan atau yang sedang dilakukan oleh pemerintah gitu kan, atau yang dikhawatirkan oleh rakyatnya. Misalkan tentang COVID-19-nya sendiri, misalkan tentang gejalanya, misalkan tentang pengobatan atau pencegahannya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan Ngram untuk mencari topik-topik yang relevan untuk COVID-19 waktu itu. Nah, dengan Ngram juga kita bisa memprediksi nantinya penelitian apa yang sesuai itu dengan Ngram. Misalkan COVID-19, gejala pencegahan dan pengobatannya. Dampak dampak pandemi COVID-19 pada ekonomi global. Nah, ini contoh-contoh publikasi yang menggunakan Ngram untuk memprediksi nanti publikasinya itu tuh bakal seperti apa gitu. Nah, ini juga bisa nanti teman-teman gunakan misalkan untuk rekomendasi judul skripsi menggunakan model Ngram itu juga bisa. Apa sih manfaatnya? Ngram dapat membantu peneliti atau jurnalis untuk mengidentifikasi topik yang relevan dengan COVID-19 dan melacak tren dalam penelitian dan pelaporan berita. Ngram juga dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi pencarian informasi terkait COVID-19. Oke, kita masuk ke tema selanjutnya yaitu contoh perhitungan koreksi ejaan dengan metode Nares-Nickborn atau dengan menggunakan n-gram ya. Koreksi ejaan adalah proses mengidentifikasi dan memperbaiki kata-kata yang salah dieja dalam sebuah teks. Ini sering dilakukan dengan menggunakan model bahasa untuk memprediksi kata yang mungkin diinginkan berdasarkan kata yang salah dieja. Ngram cukup esensial pada banyak hal di mana kata perlu diartikan dengan lebih tepat. Mengingat terkadang ada input yang ambigu maupun gangguan atau noise, terutama kalau kata-kata tersebut itu berasal dari suara gitu. Misalkan pada speech recognition, ya kan, seringkali pembicaraan terdengar sangat membingungkan dan banyak kata terdengar sangat mirip sehingga sulit dibedakan. Oke. Misalkan ya, kita langsung saja sebagai contohnya, misalkan kata salah eja adalah hello. Sementara kita punya kamus, jadi kita punya kamus kata itu ada hello, halo, help, ada help. Oke, hati-hati ya. Misalkan kata salah ejanya adalah hello. Sementara kamus yang tersedia ada hello, halo, help, dan help. Nah, kita gunakan matriks kesamaannya adalah nearest neighbor.
Nah, langkah pertama adalah membuat n-gram dari kata yang salah eja itu. Untuk contoh, kita akan gunakan bigram dan trigram. Tadi yang kata salah eja adalah hello, kita buat bigramnya. Bigramnya ada he, ada l, ada lo, gitu kan. Nah, trigramnya ada hell, ada hello. Selanjutnya, langkah kedua adalah mencari n-gram yang mirip dengan n-gram dari kata yang salah eja di dalam kamus tadi. Kita akan hitung untuk bigram dan trigramnya. Untuk yang pertama, kita hitung untuk bigramnya. Untuk bigram kata hello, yang salah eja tadi adalah HE, EL, dan LO. Sedangkan di dalam kamus itu ada hello, ada halo, ada help, ada health. Nah, keempat kata ini kita cari bigramnya. Yang pertama untuk hello, bigramnya adalah HE, EL, LL, dan LO. Kalau kita padankan dengan bigram yang salah eja tadi, itu ada tiga bigram yang sama, yaitu HE sama, EL sama, dan LO juga sama. Jumlah total bigramnya yang ada dalam kata itu ada 4. Nah, ini harusnya 4 ya ini. Ini harusnya 4. Oke, saya benarkan. Ini harusnya ada 4. Oke, ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka nilai similaritasnya itu adalah 3 dibagi dengan 4 atau 0,75. Kemudian yang kedua, kata halo. Bigramnya adalah HA, AL, dan LO. Kalau kita bandingkan dengan bigram yang salah eja tadi, itu hanya ada satu yang sama, yaitu yang LO. Kemudian jumlah total bigramnya itu juga ada 3. Maka kita hitung similaritasnya adalah 1 dibanding dengan 3, yaitu 0,33. Selanjutnya untuk kata help, bigramnya adalah HE, EL, dan LP. Jumlah bigram yang sama, yang saya warna merah, itu ada 2, yaitu HE dan EL. HE dan EL. Yang saya kasih warna merah ini ya. Jumlah total bigramnya itu ada 3. 1, 2, 3. Maka nilai similaritasnya ada 2 dibagi dengan 3, yaitu 0,67. Selanjutnya, untuk health, itu bigramnya adalah HE, EL, dan LD. Jumlah bigram yang sama, jumlah bigram yang sama, yang saya kasih warna merah, itu ada 2, yaitu HE dan EL. Jumlah total bigramnya ada 3. Jadi, nilai similaritasnya ada 2 per 3, yaitu mendekati 0,67. Jadi, bisa kita simpulkan, berdasarkan metode Nearest-Next-Bohr dengan menggunakan bigram, kandidat koreksi terbaik untuk kata hello yang salah eja tadi adalah hello. Ini yang pertama, karena memiliki nilai similaritas paling besar. Nah, sekarang kalau trigramnya, trigramnya tadi kan kalau hello yang salah eja tadi kan jadi hell dan elo gitu kan. Jadi dua kata ini ya. Nah, sekarang kita cocokkan dengan kamusnya. Kamusnya yang pertama ada kata hello. Itu ya. Kalau kita bagi jadi trigram adalah hell, L, 2, dan L, lo gitu kan. HEL, ELL, dan LLO. Nah, jumlah trigram yang sama itu yang saya warna merah, ini kan sama ya, hell dan hell ini cuma 1. Jumlah total trigramnya 3.
Nah, untuk halo itu jumlah yang sama ada berapa? Nggak ada. Nol, makanya total telegramnya ada dua, maka nol dibagi dua, nol. Help itu yang sama cuma satu, gitu kan. Nah, kemudian jumlah totalnya dua, maka setengah. Help juga sama ya. Yang sama cuma satu, yang saya warnai merah ini dengan help ini. Nah, jumlah total telegramnya ada dua, makanya totalnya setengah. Nah, kalau menggunakan metode trigram itu tadi, maka hello itu bisa dikoreksi jadi help dan help karena nilai similaritasnya itu keduanya ini paling tinggi. Demikian materi untuk teori engram dan koreksi ejaan. Pada video selanjutnya, saya akan membahas implementasi engram dan koreksi ejaan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python.